teman-teman tulis di ada apa namanya chat box-nya sebelah kanan. Silakan ditulis namanya, ditulis asal kampusnya dari mana, dan pertanyaannya untuk narasumber pertama Mbak Happy atau narasumber kedua Mas Tata atau untuk keduanya, baru tuliskan pertanyaannya. Nah, kita ada sesi tanya jawab selama 25 menit di akhir. Jadi silakan manfaatkan, dan nanti dari saya sendiri selaku moderator akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi jangan lupa ketika menanyakan, kalau menanyakannya silakan yang mulai dari sekarang, bisa ketika nanti pemateri mulai memberikan seminarnya, silakan ditanyakan langsung di chat box. Jadi ada nama, asal kampus, pembicara 1 atau 2, lalu pertanyaannya untuk siapa. Jadi seperti yang ada di slide, bisa dilihat teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai, saya ada info sedikit terkait dengan rundown acara. Jadi acara kita ini kita mulai dari jam 8. Nanti sebelum pembicara pertama memulai topiknya, kita ada sambutan dari PPI Sincu dan dari PPI Tainan yang akan diwakili oleh Mbak Miftahul Jannatin selaku Ketua PPI Sincu dan Mbak Lia Paramita selaku Ketua PPI Tainan. Nanti 20.15 sampai 20.35 Mbak Happy akan memaparkan slide-nya. Lalu dilanjutkan 20.40 sampai 21.00 Mas Tata Amrila akan memaparkan slide-nya. Baru setelah itu jam 21 sampai 21.25 sesi tanya jawab 25 menit, dan kita selesai insya Allah sampai jam setengah 10 malam. Oke, tadi perkenalan terkait pembicara sekilas, lalu selanjutnya ada sambutan dari PPI Sincu kepada Mbak Miftahul Jannatin. Kami persilakan. Mbak Miftahul apa Mbak Ria duluan ya? Mbak Miftah. Oke. Sepertinya Mbak Miftahul Jannatin belum masuk. Mungkin kami persilakan kepada Mbak Lia dulu selaku Ketua PPI Tainan untuk memberikan sambutan sebelum acara ini dimulai. Kepada Mbak Lia, kami persilakan. Terima kasih Pak Faris. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Pertama, yang terhormat Mbak Miftahul Jannatin selaku Ketua PPI Sincu, dan juga pengurus PPI Sincu yang mungkin hari ini juga ikut berpartisipasi di webinar kali ini. Terima kasih juga untuk para pembicara, Mbak Happy Aprilia dari NCKU dan juga Mas Tata, perwakilan dari Sincu. Sebenarnya saya nggak ada preparation untuk hari ini karena ini tadi mendadak banget. Saya baru balik dan sedikit kehujanan barusan. Saya terima kasih untuk PPI Sincu yang sudah sangat berbesar hati mau berkolaborasi dengan PPI Tainan dalam hal ini terkait dengan penulisan karya ilmiah yang ini sebenarnya agenda di PPI Tainan juga. Tapi karena ada kolaborasi dengan PPI Sincu, akhirnya kita buatlah sebuah kolaborasi. Ya, semoga ini menjadi awal dari hubungan baik kita, baik PPI Tainan, PPI Sincu, dan juga kedepannya mungkin kita juga lebih luas lagi bisa berkolaborasi dengan PPI-PPI lain di seluruh Taiwan. Itu semoga harapannya sih dari webinar penulisan karya ilmiah ini itu memberikan manfaat yang sangat besar untuk teman-teman, terutama mahasiswa di Taiwan yang sedang menulis paper atau
yang sudah pernah publish paper dan pengen sharing. Saya rasa ini adalah webinar yang sangat penting buat kita para mahasiswa di Taiwan. Saya rasa itu aja dari saya. Semoga webinarnya berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia Parmita dari PPI Tainan. Selanjutnya ada Mbak Miftahul Janatin selaku Ketua PPI Sinju. Kepada Mbak Miftahul Janatin, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang terhormat Mbak Lia selaku Ketua PPI Tainan. Kemudian seluruh teman-teman pengurus dari PPI Tainan. Kemudian pembicara kita yang kami hormati Mbak Happy Aprilia selaku perwakilan dari PPI Tainan, dan juga alumni kami, kebanggaan kami, Mas Tahta Amrillah, yang mana beliau adalah alumni dari National Cato University, dan juga tak lupa Mas Faris selaku moderator, dan juga teman-teman sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini dapat bergabung dalam acara kita. Mungkin sekedar ini ya, sharing. Di sini adalah acara webinar yang mana bagi kami PPI Sinju ini adalah acara yang kedua kami. Yang mana acara yang pertama yang lalu merupakan kolaborasi dengan PPI CYC di Taoyuan, dan alhamdulillah yang kedua terima kasih kepada rekan-rekan dari PPI Tainan yang menyambut dengan hangat kolaborasi dengan PPI Tainan. Alhamdulillah, meskipun kami di Taiwan Utara, kemudian berusaha untuk menjalin kolaborasi di bidang akademik dengan teman-teman Tainan yang notabene secara geografis terletak di Taiwan Selatan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan kemajuan teknologi kita dimudahkan, meskipun mungkin ada teman-teman yang sedang berada di Indonesia, yang berada di Tainan, atau mungkin seluruh Taiwan, dan mungkin pada saat ini Mas Tahta, ya nggak mungkin sih, tapi pasti Mas Tahta pada saat ini teman-teman sedang ada di Tohoku University. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dimudahkan melalui kemajuan teknologi dengan platform Zoom, kita bisa berjumpa bersama, belajar bersama, sharing bersama di sini, yang tentu dengan harapan yang sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Lia. Semoga acara ini bisa menambah wawasan kita, terutama di bidang penulisan karya ilmiah. Nah, alhamdulillah di sini kalau dilihat seluruh pesertanya ini adalah ini ya, teman-teman dari akademisi dari berbagai kampus. Semoga nanti akan menambah perbendaharaan ilmu tentang penulisan karya ilmiah, terlebih bagi teman-teman yang sekarang menempuh jenjang pendidikan di postgraduate. Nah, mungkin di sini juga kami selaku PPI Sinju, yang mana kami berada di ujung kepengurusan. Insya Allah tanggal 5 Juli nanti kami melakukan regenerasi untuk PPI Sinju periode selanjutnya. Jadi sekalian, mungkin teman-teman yang sudah bergabung di acara PPI Sinju dari awal, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga untuk PPI Sinju ke depannya juga akan terjalin kolaborasi dan juga persaudaraan dan persahabatan dengan teman-teman PPI Tainan dan juga seluruh teman-teman yang ada di sini. Mungkin kurang lebih sekian. Apabila ada kekurangan dalam acara pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Miftahul Janatin dari Ketua PPI Sinju. Selanjutnya tanpa menunggu lama, kita akan langsung masuk saja ke sesi pertama. Sesi pertama dari webinar malam ini dari Mbak Happy Aprilia dengan topik How to Publish in a Reputable International Journal. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sekilas tentang CV dari Mbak Happy Aprilia ini. Nah, Mbak Happy,
Mungkin bersama dengan ini, sebagai informasi, Mbak Happy Aprilia kemarin sudah diwisuda karena beliau adalah PhD candidate statusnya. Jadi tinggal menunggu waktu untuk benar officially lulus dari NCKU. Kalau nggak salah akhir bulan ini Mbak Happy ya akan defense ya. Bulan depan, 24 Juli, insya Allah. Oh, bulan depan, Ya. Juli, 24 Ya. Juli. Oke. Kita doakan semoga Doain. lancar defense-nya dan bisa bermanfaat ilmu yang diambil di sini untuk bangsa dan Amin. negara. Jadi sekilas tentang beliau, jadi Mbak Happy ini adalah seorang dosen tetap di ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Beliau pernah mendapatkan beberapa award, saya sebutkan beberapa saja. Jadi pernah juara 3 di 1 Mobility Action for Regional Talent Smart 2.0 program. Pernah juga sebagai menjabat Best Presenter in Indonesia Scholar Scientific Summit PPI Taiwan. Lalu beliau juga sebagai awardee dari Perceptions of Students from Southbound Countries Studying in Taiwan, awardee dari LPDP TK67, awardee dari beasiswa BPPLN, pendidikan pasca sarjana luar negeri, scholarship joint degree. Jadi beliau ini mendapatkan S1-nya di PEN, lalu S2-nya double degree di ITS dan di ASEAN Institute of Technology Thailand. Dan sekarang dari tahun 2016 Mbak Happy Aprilia sebagai PhD student, lalu sekarang PhD candidate, sampai nanti insya Allah Juli bulan depan dia akan defense topik Final defense. risetnya, final defense dengan topik deterministic and probabilistic short-term forecasting approach for load demands and PV generation. Jadi itu tadi sekilas tentang Mbak Happy. Tambahan, beliau sudah publish 6 paper, 4 SCI Index, 1 unreview, dan 2 lagi proceeding. Tanpa menunggu lama, kepada Mbak Happy kami persilakan. Terima kasih Pak Faris. Saya akan share screen saya dulu. Ya. Ini ya, terlihat jelas kan ya? Terlihat. Oke, saya mulai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya bisa berbagi, sharing tentang how to publish an article in a reputable international journal. Step by step. Overview dari materi yang akan saya sampaikan pada malam ini, sebenarnya apa itu reputable journal, apa itu bagaimana tips menulis manuskrip, apa saja checklist yang harus kita siapkan sebelum manuskrip final, dan sebelum submit ke submission system, dan apa yang harus kita ekspektasi setelah kita submit. Nah, sebelumnya, seperti yang tadi sudah diperkenalkan, di sini saya memperlihatkan background pendidikan saya ini karena status saya ini masih penulis pemula gitu. Sehingga nanti apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah approach saya, bagaimana saya bisa dari yang awalnya tidak tahu apa-apa tentang menulis karya ilmiah, bisa menelurkan 2 jurnal internasional yang terindeks Scopus dan di Q1. Nah, di sini sebelum kita tahu apa itu reputable journal, kita lihat di publikasi saya sendiri ini sebagai contohnya. Ketika kita publish di reputable journal ataupun conference yang terindeks dengan baik, kita akan melihat history yang jelas. Dan kita bisa tahu ini disitasi oleh berapa orang gitu. Seberapa menarik paper kita dan seberapa besar manfaatnya untuk kalangan masyarakat akademik gitu kan, ataupun masyarakat industri. Sedangkan bila kita hanya menyasar conference yang
Yang penting kita memenuhi syarat kelulusan lah. Harus conference, seminar gitu. Nah, ini ada beberapa yang di bawah ini, itu tidak akan tersitasi dengan baik. Sehingga ketika kita di tahun sekarang ingin melihat paper kita yang ada di tahun 2012, mungkin akan susah nyarinya, selain dari proceeding yang kita dapatkan saat seminar. Sehingga, mari kita masuk, apa itu reputable journal. Bagaimana kita tahu apakah jurnal yang akan kita submit itu baik atau tidak? Kita bisa lihat dari beberapa poin ini, 4, yaitu kita lihat kualifikasi pendidikan tim editorialnya. Semakin bagus jurnal, sepengetahuan saya, dia akan semakin mengerucut ke suatu permasalahan, misalnya smart grid atau power system. Karena background pendidikan saya electrical engineering, maka nanti akan banyak istilah-istilah electrical engineering, sehingga mohon dimaafkan. Kemudian, bagaimana kita tahu jurnal itu baik atau tidak? Kita bisa lihat dari kualitas proses peer review-nya. Karena peer review tadi itu akan memberikan penilaian dari proposed method kita, dari metode yang kita ajukan. Apakah metode kita valid, signifikan terhadap suatu permasalahan, apakah ini original, dan apakah kita bisa menyampaikan ide kita itu dengan baik. Itu maksud dari kejelasan secara sains. Kemudian, kualitas proses peer review yang baik bisa membedakan mana yang kesimpulan sains dan mana yang hanyalah spekulasi dan opini. Dan dari proses peer review itu, kita bisa mendapatkan transfer ilmu dari tim editorialnya. Sehingga hal ini mempermudah peneliti membangun ide dari peneliti lain. Sehingga kayak kita bisa dapat feedback. Dan sehingga ketika kita dapatkan hasil peer review yang mungkin ditolak ataupun gimana ya, major revision, tapi kita submitnya di reputable journal, itu hanya jangan mengambilnya secara personal, tapi kita bisa memakai review-review tersebut untuk membangun paper kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian, apalagi indeks yang kita harus tahu bahwa jurnal ini bagus atau tidak, kita bisa lihat dari citasi paper setelah artikel terbit. Sehingga mudah proses pelacakannya kembali. Dan dari segi penerbit, adanya proses editorial, proses publikasi, maupun pengarsipan jangka panjang. Nah, ini di bagian sebelah kanan ini saya ambil dari MDPI, sebuah open access journal publisher, di mana prosesnya sebenarnya untuk jurnal-jurnal lain akan sama. Nah, di sana ketika kita sudah memiliki sebuah manuskrip, kita submit, dan di dalamnya akan ada proses review. Di pre-check ini adalah tugas dari chief editor. Di sana chief editor akan melihat apakah jurnal kita sesuai dengan, apakah artikel kita sesuai dengan jurnal yang kita submit itu. Ketika dia tidak sesuai, misalnya harusnya artikel saya itu masuknya di smart grid, tapi saya submitnya di power system. Tentu chief editor akan ini nggak nyambung, maka akan langsung auto di reject. Nah, sehingga ketika kita sudah jelas artikel kita sesuai dengan jurnal tersebut, kita akan masuk ke peer review. Peer review ini mungkin bisa 5, bisa 7 reviewernya, dan nanti kita harus revisi, atau mungkin dari hasil peer review ternyata kita harus di-reject gitu. Ya sudah. Nah, ketika di-reject ya kita harus cari jurnal lain, reputable jurnal yang lain. Tapi ketika sudah revisi, kita kembalikan lagi, resubmit, dan nanti akan ada editor decision, jurnal kita akan diterima. Kemudian akan terjadi proses production ini. Bisa English editing, proofreading. Proofreading di sini bukan yang English proofreading, tapi proofreading dari ketika manuskrip kita telah disesuaikan formatnya oleh publisher, kita harus cek lagi adakah hal-hal yang tidak sesuai, seperti itu. Kemudian karena ini jurnal open access, maka akan ada invoicing di sini. Baru artikel tersebut akan terbit. Untuk tahu
apakah jurnal yang mau kita submit tadi itu reputable or not, kita bisa buka di Skimago JR ini, atau di thinkchecksubmit.org, atau mungkin baca-baca artikel ini di elsevier.com. Bagaimana membedakan reputable journal dengan predatory journal. Nih, contoh untuk IEEE Smart Grid. Tadi saya bilang bahwa kita harus lihat kualitas dari tim editorialnya. Mostly mereka berasal dari universitas yang di negara maju sana. Kemudian ada archiving pengarsipan yang baik, jangka panjang. Dan fokus dari jurnal tersebut sudah sangat spesifik. Dan juga disebutkan bahwa yang isu-isu yang di luar ini adalah seperti ini gitu. Jadi kita jelas gitu. Nggak ada zona abu-abu untuk submit di reputable journal. Selanjutnya, bagaimana cara kita submit di reputable journal tadi? Tentu menyelesaikan, salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan dulu penelitian kita, baru kita menulis manuskrip. Nah, bagian ini saya ambil dari materi webinarnya Profesor Gamantio tentang publikasi di jurnal IEEE, di mana jurnal IEEE ini adalah jurnal yang bagus di bidang electrical engineering. Tentu kita harus, bagaimana menyiapkan manuskrip? Kita harus selesaikan dulu tahapan penelitian kita. Kita lihat permasalahan umum apa yang menarik untuk kita kulik. Studi literatur tentang solusi yang sudah pernah diusulkan, kita harus tahu dulu existing condition-nya apa. Kemudian kita cari identifikasi apa permasalahan yang masih perlu dipecahkan. Kemudian kita cari apa solusi inovatif yang belum pernah dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu, dengan kita telah mempelajari existing condition-nya, kita tahu kita bisa memiliki ekspektasi terhadap metodologi yang akan kita gunakan. Sehingga kita dapat melakukan perumusan hipotesis yang dikaitkan dengan keunggulan atau kemampuan solusi yang diusulkan. Kemudian kita lakukan pengujian hipotesis dengan simulasi atau eksperimen agar kita mendapatkan sebuah kesimpulan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Output dari penelitian yang baik adanya implementasi di masyarakat berupa paten atau dengan diseminasi hasil penelitian melalui publikasi jurnal. Pertanyaannya, publikasinya di jurnal apa? Nah, publikasi di jurnal apa ini tentu tergantung dari lab kalian, lab kita semua, atau dari dari interest kita apa gitu kan. Nah, sebelumnya karena tadi saya bilang saya ini masih penulis pemula sebenarnya, kita tentunya ketika melakukan proses yang ini, yang di garis putus-putus ini, tentu ketika kita membaca sebuah referensi kita akan bingung kan, gimana kita bisa menjudge paper reference ini tidak baik digunakan untuk mengatasi masalah ini jika kita belum mencoba sendiri metode yang kita lakukan, belum punya pembanding yang baik. Sehingga untuk saya, approach untuk melakukan identifikasi yang benar, yang menurut saya benar, itu adalah dengan melakukan mensummarize semua literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan saya pecahkan. Sehingga saya mencari beberapa referensi, 40 gitu, 35 atau mungkin lebih, yang berkaitan dengan keyword yang akan saya kerjakan. Dan membacanya, pada awal-awal membaca, saya ketika membaca paper, saya baca sampai habis. Dan itu ternyata tidak bisa dilakukan dengan sistem kebut semalam. Tapi lama-lama setelah membaca sampai habis, wah kita perlu waktu cepat nih. Kalau di paper IEEE sebenarnya kita bisa tahu maksud dan tujuan dari paper tersebut di introduction section. Di sini
biasanya di 3 paragraf terakhir sebelum section 2 methodology, kita bisa melihat apa aim dan objektif serta metodologi dari proposed method-nya. Dan kita bisa melihat state of art dari proposed method-nya. Expected result-nya. Ini ada di sini biasanya. Jadi, dari saya itu biasanya bikin summary dari literature-nya dengan membuat ya seperti ini. Aim and objective, ada 4 fokus yang harus saya baca dari sebuah paper. Apa aim and objective-nya, apakah metodologinya, bagaimana cara dia mendiskusikan hasilnya, dan apa sih future work dari proposed method-nya. Karena kadang apa yang kita sudah canangkan di awal, kita aplikasikan, ternyata hasilnya tidak sesuai, sehingga menimbulkan sebuah implikasi ke arah yang baru atau yang lain, seperti itu. Manfaatnya dari kita melakukan summary ini, kita bisa mendapatkan gambaran permasalahan. Bagaimana sih penulis-penulis lain itu menggambarkan masalahnya, bagaimana rumpun metodologi penelitian kita tahu benchmarking algoritmnya. Ketika kita punya proposed method, tentu untuk menunjukkan bahwa proposed method kita lebih baik atau lebih buruk, kita harus punya pembanding. Maka dengan membuat summary ini, kita jadi tahu algoritma apa yang akan kita pakai sebagai benchmark. Nah, kemudian kita bisa melihat juga cara evaluasi metodenya, matriks apa yang harus digunakan, dan tingkat keberhasilan dari sebuah metode mengatasi permasalahan yang dia gambarkan di awal. Ini, kita lanjut ke proses step by step-nya. Pertama, kita tentukan dulu jurnal apa. Mengapa? Agar kita bisa menyesuaikan bukan hanya riset dan tema jurnal, tapi juga template. Karena template ini sangat penting. Dan sehingga kita juga tahu berapa page limitation. Karena kita itu bukan hanya submit melalui email kan, melalui sistem. Ternyata page limitation-nya 8 page. Tapi punya kita 9, ketika kita coba submit, nggak akan terupload gitu. Sehingga penting untuk mengetahui jurnal apa yang akan kita submit, bagaimana templates-nya, apa saja page limitation-nya, dan apakah sesuai riset dan tema jurnalnya, agar tidak sia-sia. Sekali submit, nunggu 3 bulan, ternyata di-reject. Kan sedih, karena tidak sesuai aja padahal, bukan karena hasilnya tidak baik, tapi karena tidak sesuai riset dengan tema jurnalnya. Nah, ini untuk tips urutan menulis. Oh ya, di sebelah kanan sebenarnya adalah struktur dari sebuah karya, sebuah artikel untuk reputable journal, di mana ada title, abstract, keyword, main text, lalu ditutup dengan conclusion, acknowledgement, reference, supplementary data. Tapi untuk cara menulis, kita tidak bisa menulis sesuai urutan dari general structure-nya. Kita harus, karena harus menyelesaikan dulu tahapan penulisan, maksudnya tahapan penelitian, maka tentu kita sudah punya hasil ya. Sudah punya hasil, sudah punya metodologi. Cara menulisnya adalah pertama, urutannya adalah yang di sebelah kiri. Figure and tables kita siapkan dulu. Mendeskripsikan metodologinya, simulation settings, karena saya harus bermain dengan simulasi, maka harus dijelaskan semua settingannya bagaimana, agar orang lain bisa mereproduksi dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita tulis di paper. Terus kita urutannya adalah menggambarkan results-nya, menuliskan discussion-nya. Nah, yang agak tricky adalah ketika menuliskan discussion. Ketika case tadi kita tidak begitu banyak, tentu kita harus membandingkan dengan paper reference kan. Sehingga ketika kita tadi sudah membuat summary reference, itu akan membantu kita menuliskan discussion. Karena kita bisa dengan mudah mengambil sebuah reference untuk membandingkan. Apakah proposed method kita ini sesuai dengan hipotesis awal kita, atau apakah reference itu bisa digunakan atau tidak dengan permasalahan yang sama dengan kita. Lanjut adalah bagaimana menuliskan
conclusions, introduction, and abstract. Ini 678 ini sebenarnya tergantung dari summary literature kita. Dan summary literature yang tadi itu kita tuangkan di penulisan introduction dan abstract. Baru kita bisa menentukan title yang tepat sasaran, dan baru juga kita bisa menentukan keyword apa yang akan kita pakai. Baru setelah kita semua ini 1 sampai 10 sudah selesai, maka kita tahu kan apa aja simbol yang akan dipakai di manuskrip kita, sehingga gampang sekali untuk menuliskan nomenclatures-nya. Lalu acknowledgement and reference. Bisa baca ini juga kalau mau lebih tahu detailnya. Sekarang kita satu persatu tentang format gambar. Gambar yang baik sebaiknya bisa terbaca, itu saja goalnya sebenarnya. Terbaca dalam kondisi seperti apa? Terbaca ketika di zoom, terbaca ketika di print, dan terbacanya seperti apa? Terbaca tanpa harus memercingkan mata seperti itu. Maka sebaiknya type dari gambar yang akan kita pasang di manuskrip adalah .bmp atau .png, agar di tipe apapun dia, gambar akan dapat terlihat jelas. Pastikan font itu minimal 14 apabila nanti manuskripnya harus double column, karena walaupun itu 14, ketika di double column dia akan shrink menjadi kecil, dan dengan 14 pengalaman saya sih masih terbaca dengan jelas. Kemudian variasikan warna dengan pattern, karena ketika di print black and white bisa jadi reader susah membacanya kalau warnanya sama tanpa ada pattern yang berbeda. Dan kemudian cara penulisannya adalah ketika kita menuliskan dia sebagai sebuah gambar sebagai figure 1 yang panjang ini, harus konsisten dalam manuskrip semuanya figure 1. Dan ketika memakai yang shorten ini, semuanya ya harus fig 1, fig 2, fig 3 like that. Lanjut untuk format table, pastikan table berada dalam margin artikel. Ya, karena kadang kita terlalu fokus ke manuskripnya, ke teksnya, kita kadang lupa bahwa gambarnya agak kepotong, dan itu yang nyadarin reviewernya. Akhirnya ada minor revision seperti itu. Perhatikan line type, caption, font style. Ini tergantung dari template jurnal yang kita submit. Untuk introduction ini, karena tadi saya tekankan penting bagi penulis pemula seperti saya ini, mempelajari bagaimana cara menulis introduction-nya author-author yang terpublish ini, ya kan? Maka dengan kita telah selesai membuat summary dari study literature ini, kita bisa menulis introduction yang baik dan bisa memberi komentar terhadap referensi tanpa judgmental. Ini tidak baik karena saya tidak perlu yang ini gitu. Nah, caranya bagaimana? Setelah kita memiliki summary, kita bisa mengerti apakah propose method kita berbeda atau sama dengan referensi ini. Mungkin dari segi parameter tuningnya, input variables, data rasionya, seperti itu. Intinya, ini kita cari apa sama dan bedanya propose method kita dengan reference yang kita baca. Kemudian, apakah hasil dari reference tersebut sesuai atau tidak dengan aim dan objektif yang dia introduce di awal. Hal ini juga bisa menjadi komentar, menjadi sebuah komentar ya di introduction. Terus, seberapa signifikan keefektifan reference? Bisa kita lihat dari waktu komputasinya, persentase error-nya. Karena kadang kan untuk forecasting algorithm, kami menggunakan matriks yang sama untuk mengetahui error dari algoritma kami, sehingga gampang untuk komparasinya. Nah, kemudian kita bisa cek apa efek
efek manfaat dari reference tersebut terhadap kondisi sebenarnya. Apakah dia praktikal atau hanya sebatas simulasi saja bisanya, seperti itu. Kemudian untuk tips menulis manuskrip ini, Mbak Happy, tinggal ya? 2 menit waktunya. Oh, baik. Siap. Akan saya wrap. Tips menulis manuskrip pertama, jenis font, spacing, font size, hal-hal ini sesuai dengan template yang telah kita download tadi. Ini tadi teknisnya saja. Kalau kita nggak punya alat-alat yang mumpuni macam EndNote, ya kita copy paste, kopinya ke Notepad dulu, baru dari Notepad di copy and paste di template tersebut. Figure and table sebaiknya paling atas atau paling bawah, jangan di tengah-tengah, karena mengganggu cara baca dan membuat bingung pembaca. Harus ke paragraf yang bawah, apa yang kanan ya, gitu. Sehingga sebaiknya figure and table harus ada di paling atas atau paling bawah. Tuliskan deskripsi dulu, baru sertakan tabelnya. Kemudian equation-nya harus ada di paragraf deskripsi tersebut. Conclusion, introduction, abstract, semua harus seirama, sama gitu. Tapi ya nggak sama ya, tapi ya seide. Untuk abstrak, yang penting adalah ini 6 poin ini, apa itu background dari permasalahannya, solusinya apa, bagaimana propose method kita bekerja, validasinya bagaimana, data apa yang digunakan, dan apa hasil yang kita dapatkan. Abstrak bisa juga berupa graphical abstract. Untuk graphical abstract, sebenarnya 6 poin tadi harus bisa dijelaskan sekali lihat abstraknya. Sampai ke hasilnya apa gitu. Ini contoh dari punya saya, tidak begitu baik memang. Nah, untuk reference, sebaiknya kita citasi dari jurnal yang dituju, agar kita tahu apa existing condition, isu-isu yang menarik di jurnal tersebut. Dan hindari mengambil conference sebenarnya, karena conference kadang masih bisa berubah kan. Pernah saya menerima sebuah major revision, reviewernya bilang referensinya harus 40 karena ini sangat ini jurnal yang bagus gitu. Karena saya kemarin submit hanya 30 gitu. Reviewernya ngomel, minta harusnya lebih dari 40 reference agar tahu apakah benar ini valid untuk digunakan, seperti itu. Dan harus teliti tentang titik, koma, ataupun template dari reference. Karena salah satu yang mendukung diterima atau tidaknya ternyata reviewer bilang ada dari reference-nya yang teliti atau tidak. Seperti itu. Nah, software pendukungnya apa? Untuk gambar bisa Visio, Grammarly untuk bahasa Inggris, dan EndNote agar citasinya gampang. Tapi kalau manual nggak pakai EndNote kayak saya ini masih cupu ya, pakai CiteThis4me. Nah, checklist sebelum manuskrip final, no typo, no grammar error, format penulisan reference sudah benar apa enggak, reference di manuskrip urut apa enggak, dicek lagi, 1, 2, 3, 4, 5-nya dengan reference-nya. Dan ketika kita print manuskripnya, apakah semua figur sudah terbaca dengan jelas. Sebelum submit, yang perlu kita siapkan adalah final manuskripnya, abstrak, cover letter, dan tentukan corresponding author-nya. Yang dipilih biasanya yang paling expert dan banyak citasinya, agar wah ini memang yang nulis nih nggak kaleng-kaleng. Itulah keywords. Ini contoh cover letter. Yang sebelah kiri itu sebelum submission, biasanya isinya title, abstract, state of art, funding, dan penutup. Tapi ketika kita habis resubmit, habis major revision seperti itu, format cover letternya akan berubah. Title, apa aja major revision yang telah kita lakukan di sini, lalu abstrak lagi, bahwa finding kita itu mungkin berubah atau tidak berubah, begitu. Funding, dan penutup. Setelah submit, maaf ya Mas Faris, sedikit lagi. Setelah submit,
kita akan memiliki ekspektasi diterima, minor revision, major revision, atau rejected. Nah, untuk open access journal biasanya perlu waktu 2 minggu saja untuk tahu decision awal, diterima, minor revision, atau major revision itu, atau reject. Dan 2 bulan kemudian bisa publish. Untuk jurnal biasa, yang kayak IEEE Smart Grade itu, dia 3 bulan untuk menunggunya, untuk accept atau minor atau reject itu, dan mungkin setahun untuk publish. Jadi, kalau ada yang dalam critical time ini, mungkin bisa disarankan submitnya ke open access journal. Oh ya, kita bisa tahu setelah submit itu mungkin berapa lama, mungkin lihat-lihat di forum. Saya sering lihat di LedPub, Your Manuscript Editor. Mereka banyak cerita-cerita di sini. Berapa lama proses submission-nya. Ini bisa dibaca nanti mungkin ya. Apa aja kriteria yang harus diterima dan apa saja paper yang akan pasti ditolak. Yang pertama ya karena tidak orisinal, tidak ada analisis yang mumpuni, nulisnya mungkin, oh ya ini ada similar idea, copy others' ideas without proper acknowledgement, jadi cuma copy paste segala-galanya. Atau nulisnya jelek, bahasa Inggrisnya grammar error, orang aja baca pusing gitu kan, apalagi reviewer, sudah reject aja gitu, biasanya gitu. Ini contoh saya yang di reject dulu. Awalnya sedih, tapi nggak apa-apa. Setelah dibaca, ternyata memang benar, paper saya belum pantas untuk dipublish di sini. Sehingga dengan tambahan ini, akhirnya saya bisa merevisi metodologi saya, bisa tahu apa sih yang harus diperbaiki dari ide yang akan kita tulis itu, dari penelitian kita itu. Nah, akhirnya penutupnya adalah ketika kita submit di reputable journal, terus mungkin reject atau major revision, jangan diambil secara personal. Itu bukan karena kita tidak capable, tapi memang penelitian kita mungkin memang belum ada di level yang baik, sehingga harus kita baikin gitu. Terus aim for the highest reputable journal, walaupun reject, tapi kita akan mendapat feedback yang baik untuk memperbaiki manuskrip kita. Itu akan diterima dengan segera kok, insya Allah. Kalau kita bekerja cerdas dan 2 kali lebih diligent dari sekarang. Dan ya, it's worth to try for the reputable journal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Faris. Terima kasih Mbak Eti atas pemaparannya, menarik sekali. Selanjutnya kita langsung saja untuk materi selanjutnya dari Mas Tata Amrillah. Sebelum itu seperti biasa, saya akan bacakan sekilas tentang CV dari Mas Tata Amrillah. Beliau dari education background ya, jadi latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan S1 dari Departemen Fisika ITS, lalu S2 dan S3. Keduanya didapat dari NCTU, dari National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan. Jadi rentang waktu 2012 sampai 2018. Dan saat ini beliau sedang postdoc di Tohoku University, Japan, sejak November 2019. Sekilas tentang beliau, jadi ada beberapa award yang banyak sekali award-nya, tapi saya hanya sebutkan sekilas saja. Jadi pernah mendapatkan Grant in Aid for Japan Society for the Promotion of Science, Research Fellow 2019 sampai 2021. Lalu Japan Society for the Promotion of Science Postdoctoral Fellowship for Research in Japan in 2019. Lalu ada juga Planck Institute Fellowship for Student Exchange in 2017. NCTU Award of Outstanding Student Research Episode in 2016 and 2017. Best Poster Presentation Award, Electrophysics NCTU 50th Anniversary in 2015. Dan lain sebagainya. Lalu dari segi paper yang telah beliau publish, Mas Tata ini sudah publish 4 paper. Kalau saya lihat keempatnya sepertinya SCI Index,
dan 1 proceeding. Dan saat ini beliau juga statusnya sebagai dosen di UNER. Jadi dosen di UNER dan saat ini sedang postdoktoral di Tohoku University of Japan. Tanpa menunggu waktu lebih, kepada Mas Tata untuk topik challenge in reputable journal publication, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Faris. Saya langsung share screen saya. Yes. Oke, kelihatan ya screen saya? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Mas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada PPI Hsinchu dan Tainan yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing-sharing tentang yang berjudul Challenge of Getting Accepted in Reputable Journal Publication. Sebenarnya saya sebenarnya masih merasa kurang sebenarnya sih, tapi maksudnya belum berkompeten lah untuk memberikan materi ini. Tapi karena memang NCPU Taiwan adalah rumah nomor 2 saya, gitu. Jadi ketika kemarin dimintai tolong, ya saya langsung iya karena berkaitan dengan NCPU, gitu. Jadi ya saya coba memberikan the best, memberikan sesuatu yang terbaik lah istilahnya di sini. Tapi kemarin waktu saya baca pas waktu Mbak Happy sharing materinya kemarin, waktu itu waduh ini sepertinya saya mau bicara seperti ini juga deh. Tapi ya udah, jadi sekarang saya ganti topik pembicaraan saya, maksudnya isi dari pembicaraan saya gitu. Jadi sekarang lebih sederhana dan mungkin secara detail ya sudah dijelaskan oleh Mbak Happy sebenarnya. Oke, sebelum menuju ke materi, saya ingin memperkenalkan diri lagi gitu. Biar ini saya lulusan ITS seperti Mas Faris katakan tadi, kemudian saya 5 tahun sebenarnya di NCTU, kemudian sempat 1 tahun di Max Planck Institute, dan di sini saya nganggur selama 3 bulan. Sebenarnya pulang ke Indonesia untuk mengabdi istilahnya di situ, tapi memang benar-benar sulit mencari pekerjaan di Indonesia. Namun pada akhirnya saya ditampung oleh UM karena sempat kenalan dengan Pak Rektornya waktu itu, kemudian dimintai tolong untuk bantu-bantu riset di sana. Kemudian alhamdulillah diterima di UNER. Namun sebelum diterima di UNER saya mendaftar di Tohoku sebenarnya. Tapi UNER datang duluan, dan setelah itu result dari Tohoku datang dan saya minta izin, diizinkan, sudah saya berangkat sekarang ke Tohoku University sebagai postdoc. Oke, sekarang saya kira di sini rata-rata mahasiswa yang pesertanya. Jadi saya kira teman-teman di sini sudah pada memiliki plan ya. Setidaknya saya kira teman-teman di sini memiliki plan seperti ini. Entah ada beberapa, saya kira teman-teman yang belum mempunyai pekerjaan dan saya kira teman-teman juga pengen jadi dosen atau jadi profesor ya. Jadi mungkin itu adalah juga sebagai plan, dan the real plan-nya di sini mungkin bekerja di perusahaan atau apa gitu kan ya, atau discrete plan di luar dari PhD degree research interest yang kalian lakukan, mungkin menjadi rockstar atau writer dan lain-lainnya. Pasti teman-teman di sini sudah memiliki plan masing-masing gitu. Namun ternyata setelah saya berapa tahun? 5 tahun ya PhD, dengar cerita dari teman dan juga pengalaman pribadi, saya kira plan yang kalian tuju itu juga tergantung dari jurnal yang kalian akan publish begitu. Jadi seperti saya sendiri, saya sebenarnya planningnya untuk bekerja saja di perusahaan, mungkin di bank atau apa gitu ya. Tapi memang menulis itu menurut saya seru setelah profesor saya
mengizinkan mahasiswanya pergi, maksudnya lulus, asal mahasiswanya tuh bisa mempublish satu paper aja, tapi impact factor harus di atas 10. Jadi di situ saya merasa tertantang, eksperimen hampir tiap hari, malam, tengah malam juga, dan sekarang kayaknya NCTU nggak boleh ya, nggak boleh eksperimen tengah malam ya. Kalau dulu saya pernah sampai tengah malam, Sabtu Minggu juga ke lab untuk eksperimen, untuk menghasilkan good quality data, dan sampai bisa terpublikasi ke High Impact Factor Journal. Bagi saya sendiri juga, saya ini ya ikut-ikutan profesor ya, rata-rata mahasiswa juga ngikutin prinsip dari profesor ya sebenarnya. Profesor saya itu memang nggak mau publish di impact factor yang rendah gitu. Jadi minimal mahasiswanya harus memiliki impact factor di atas 10. Entah sekarang ya, kalau dulu waktu itu iya, jadi harus di atas 10. Dan sebenarnya kalau requirement sendiri untuk kelulusan di electrophysics jurusan NCTU, jurusan electrophysics di NCTU waktu itu minimal impact factor 5. Entah itu berapa paper gitu, mungkin satu paper tapi impact factornya 6 itu boleh sudah lulus, atau mungkin 3 paper dengan factor 2 gitu, itu boleh lulus juga. Dan intinya di Taiwan impact factor kualitas dari jurnal itu sangat penting. Dan di Jepang sendiri saya kira tidak ya. Jadi beberapa bulan di sini saya kira di Jepang tidak terlalu impact factor istilahnya tidak memperhitungkan impact factor ya. Asal ada paper aja baru bisa lulus kalau di sini, kalau di Jepang. Oke. Oh ya, ada lagi cerita dari teman saya juga. Teman saya itu publish di Nature Communication, beberapa jurnal, di Nanoletter, di beberapa jurnal yang impact factor-nya di atas 10. Tapi sekarang teman saya itu malah bekerja di broker, di XRD, di perusahaan XRD. Jadi dia bekerja di perusahaan malah. Jadi tidak bekerja sebagai profesor atau di institut ya. Karena saya tanya kenapa dia tidak bekerja di situ, karena bosan katanya. Jadi memang teman saya itu memang benar-benar rajin orangnya. Sebenarnya dia bisa lulus waktu dengan cepat, tapi memang dia suka menulis dan suka eksperimen. Dia menghabiskan 6 tahun, 6 sama 7 tahun untuk PhD, tapi papernya banyak sekali. Namun setelah lulus dia bekerja di perusahaan. Gitu. Jadi tergantung dari orang-orang juga itu kan. Oke, sekali lagi kalau boleh saya menyimpulkan di sini, planning yang Anda tujukan ke teman-teman di sini juga tergantung dari jurnal apa yang kalian akan dapatkan. Oh ya, dan pesan lagi juga, mungkin jangan pulang kampung ya, jangan pulang ke Indonesia dulu sebelum kalian benar-benar dapat kerja di sana. Karena mungkin kita siap untuk pulang, tapi orang-orang karena kita tidak hidup sendirian ya. Jadi kita hidup dengan orang tua, dengan tetangga atau siapa. Dan mereka mungkin tidak siap gitu. Jadi kalau bisa jangan pulang dulu sebelum ada kerja di sana. Dalam artian sebelum lulus mungkin 6 bulan sebelum lulus kalian sudah mencoba apply pekerjaan dulu. Kalau memang mau pulang ke Indonesia. Jadi pas pulang kalian sudah benar-benar punya posisi di sana. Oke, itu terkait dengan jurnal yang juga berhubungan dengan planning kita ya. Jadi jurnal yang kita tuju juga berhubungan dengan plan kita ke depan. Oke, High Impact Factor Journal apa sih High Impact Factor Journal itu? Menurut saya pribadi, entah itu menurut orang ya, tapi menurut saya secara gampangnya publikasi itu bagaikan baju untuk researcher, untuk riset ya, untuk researcher, yes. Jadi ibaratkan baju. Jadi kalau orang tidak punya baju, tidak memakai baju, kan malu gitu kan ya. Jadi sama researcher
saya ya, nggak punya publikasi ya malu juga gitu kan. Mic-nya agak kurang terdengar kayaknya. Oh ya, halo, terdengar sekarang nggak belum ya? Sekarang udah oke. Oke, saya perbesar lagi. Oke, mungkin kurang dekat saya mungkin. Jadi impact factor, jadi kita membedakan impact factor jurnal itu dari merek ya. Saya menyimpulkan di sini high impact factor jurnal itu mereknya Louis Vuitton dan low impact factor jurnal itu Uniqlo. Gitu. Jadi biasa saja gitu. Sama-sama baju sebenarnya, tapi yang membedakan di sini adalah prestis gitu, harga dan prestis apa ya. Wah, jadi mungkin orang-orang yang tahu tentang fashion. Jauh, Pak. Halo? Iya, suaranya kecil tambahan, Pak. Gimana ya? Oh, berarti kurang keras. Halo, halo? Iya, agak dekat kayaknya Pak ke mikrofonnya biar jelas. Oh, oke, siap. Jadi mungkin gini aja. Oke, halo. Udah agak keras ya? Belum? Sudah. Oke, sorry. Jadi jurnal dengan high impact factor jurnal itu saya ibaratkan Louis Vuitton, low impact factor jurnal itu saya ibaratkan Uniqlo ya. Jadi orang yang paham desain, mungkin orang yang menilai orang yang memakai baju Louis Vuitton, wah ini orang yang istilahnya kaya gitu kan ya, prestis. Jadi dan jika kalau dibandingkan dengan orang yang memakai baju yang seperti Uniqlo ya biasa-biasa saja gitu. Jadi itulah yang membedakan high impact factor jurnal dan low impact factor jurnal. Jadi researcher seperti saya researcher nggak ya? Jadi mungkin kayak saya gitu ya, postdoc gitu. Jadi tahu gitu. Jadi orang-orang yang wah ini jurnalnya bagus-bagus gitu. High impact factor jurnal. Orang ini prestis gitu. Benar-benar researcher yang prestis gitu. Jadi orang ini memakai Louis Vuitton gitu. Dan orang-orang yang dan saya tahu juga orang-orang researcher yang biasa saja karena meskipun banyak jurnalnya tapi jurnalnya ya impact factor-nya kecil gitu. Nah, itulah saya membedakan high impact factor jurnal dan low impact factor jurnal. Oke. Dan is it necessary, pentingkah kita publikasi di high impact factor journal? Dan saya langsung bilang penting karena sebenarnya saat kita meng-aim high impact factor journal ya, kita juga sebenarnya kita bisa mendapatkan low impact factor journal dari data-data yang kita tidak pakai di high impact factor journal. Yang membedakan sebenarnya di sini adalah juga waktu dan data, high quality data dan tidak good quality data gitu. Jadi bagaimana untuk mendapatkan good quality data? Pastinya dengan proses yang lama. Seperti kalau kita ingin mendapatkan permata mungkin di sini sesuai dengan gambar, kita harus menggali lebih dalam gitu kan ya untuk mendapatkan permata. Namun sebelum kita mendapatkan permata, di situ ada emas atau ada tembaga gitu. Dan itulah kita bisa gunakan ini untuk menulis low impact factor journal. Seperti saya sendiri, saya berpengalaman, saya waktu S3, aim saya itu high impact factor journal, jadi harus di atas 10. Jadi saya melakukan eksperimen sebanyak mungkin untuk mendapatkan high quality data. Dan ternyata setelah saya lulus, saya bisa memakai data yang banyak itu sebagai yang mau saya akan publish untuk low impact factor journal gitu. Jadi dari satu judul saya kemungkinan ada 3 lagi yang mungkin akan saya publish di 2020. 1 sudah, tapi 2-nya masih dalam under review. Oke. Itu jadi high impact factor journal sangat penting untuk dituju sebelumnya. Maksudnya saat kita melakukan eksperimen, saat kita melakukan riset gitu. Jadi kita harus meng-aim high impact factor journal dulu gitu. Jadi daripada kita mempunyai tujuan hanya ke low impact factor journal. Sekali lagi karena
saat kita proses mendapatkan high impact factor jurnal, itu pasti ada beberapa data yang tidak kita gunakan. Dalam istilah mungkin datanya kurang bagus gitu, dan itu kita bisa gunakan untuk low impact factor jurnal. Oke, untuk reputable journal sendiri menilainya sebenarnya relatif ya. Saya bilang relatif karena sesuai dengan sesuai dengan research interest kita. Mungkin kalau Mbak Happy interest kita. Dan untuk menilai reputable journal itu ada beberapa cara sebenarnya. Kita bisa melihat impact factor yang dikeluarkan Web of Science, WOS, atau kita bisa melihat quartile atau SGA di mana namanya? Di Scopus. Jadi di Taiwan saya mengenal impact factor, atau mungkin di Jerman waktu itu saya mengenal impact factor. Tapi setelah pulang ke Indonesia saya kenal quartile. Jadi di Indonesia beberapa dosen, beberapa researcher di sana itu mementingkan quartile daripada impact factor. Apa bedanya? Sama sebenarnya. Nanti saya jelaskan di belakang. Dan yang terakhir, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, reputable journal itu yang membedakan adalah idea, worthy, maksudnya layak enggak. Idenya tuh benar-benar new, dan aplikasinya apa, impact-nya apa ke depan. Terus data interpretation-nya juga bagus. Jadi meskipun idenya kita bagus, tapi interpretasi data yang kita peroleh itu kurang bagus gitu. Penjelasannya kurang bagus, ya percuma juga. Dan misal entah mungkin teman-teman tahu di sini yang namanya jurnal apa udah namanya itu udah saya lupa. Scientific report. Scientific report itu kalau teman-teman baca di sini dan sama, rata-rata mereka berbelit-belit untuk berbelit-belit untuk menjelaskan datanya gitu. Dan benar memang scientific report sebenarnya itu anak tiri gitu lah dari Nature Science Nature Series gitu. Memang benar-benar dari Nature, tapi impact-nya dan kualitasnya jauh di bawah gitu daripada Nature Series gitu. Tapi apapun itu sebenarnya masih bagus juga daripada beberapa jurnal yang abal-abal gitu. Sebenarnya ada beberapa banyak jurnal yang abal-abal, jadi dan kita bisa lihat dari impact factor dan quartile-nya itu tadi. Dan originality itu penting juga. Tidak ada manipulasi data, dan ini sangat penting manipulasi data. Di Taiwan terutama juga ada beberapa mahasiswa yang di zaman saya dulu, ada juga sampai kasus di biologi, jurusan biologi teman saya, itu sampai profesornya disuspend. Waktu itu profesornya masih asisten profesor dan disuspend beberapa tahun untuk bisa menjadi profesor, gara-gara mahasiswanya memanipulasi data. Oke, itu terdengar sampai ke lab saya, dan teman saya cerita, kebetulan di satu lab gitu, dan teman saya itu buru-buru untuk keluar karena takut kena imbasnya. Oke, jadi hati-hati dengan originality. Oke, mengapa saya bilang relatif? Saya sebutkan sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, itu tergantung dari subjek areas, tergantung dari research interest kita ya. Dan secara overall rata-rata biologi biasanya. Paper biologi entah itu di Scopus, entah itu di WOS, paper biologi kedokteran yang biasanya tinggi, yang biasanya nomor 1. Ini secara keseluruhan, dan di fisika sendiri di bidang saya review modern physics yang paling bagus sesuai dengan Scopus ya. Dan beberapa teman juga, beberapa kolega juga menilai paper ini juga bagus. Ada juga Nature Nanoteknologi. Jadi kita bisa melihat reputable journal juga dilihat dari indeks
paper itu di Web of Science atau di Scopus. Dan untuk engineering sendiri, seperti Mbak Happy mungkin menilai juga IEEE itu yang bagus gitu. Jadi juga tergantung dari research interest kita, juga belum tentu juga tergantung dari SGR atau dari impact factor. Seperti saya pernah berdiskusi dengan teman saya yang di jurusan teknik elektro di MCTU. Beliau mengambil bidang IC design, dan setelah saya bercerita tentang impact factor dan lain-lain, beliau tidak paham gitu loh. Beliau tidak paham. Jadi yang beliau paham adalah conference malah. Conference yang memang benar-benar prestis dan penting untuk. Jadi teman saya itu bisa lulus, dan salah satunya misal dia itu bisa ikut conference ini, Digest of Technical Papers ini. Gitu. Dan ya meskipun conference proceeding, SJR-nya lumayan besar dibandingkan dengan paper, dibandingkan dengan beberapa jurnal, misal ya seperti ini kan, dia mempunyai SJR 3 ya, dan paper hanya 3 di sini, jadi lumayan besar lah. Gitu. Meskipun dia conference ya, meskipun hanya proceeding. Dan ini yang menarik lagi, di fisika, peraih Nobel Fisika itu rata-rata mempublish hasil dari riset mereka itu di PRL, di Physical Review Letter, yang dimana SJR-nya hanya kecil, hanya 3, kalau kita bandingkan dengan Nature, seperti yang Nature 15 ya. SJR dari Physical Review Letter cuma 3, tapi banyak pemenang Nobel yang terutama fisika sebenarnya yang mempublish papernya di sini gitu. Jadi dan di sini pentingkah impact factor? Jadi sekali lagi tergantung dari research interest dan pengetahuan kita tentang paper itu sendiri. Berikut data dari Biok, beliau melakukan riset gitu. Jadi dari beberapa jurnal yang ada, gitu. Jadi peraih Nobel itu papernya rata-rata di PRL. Banyak malah dibandingkan dengan Nature. Nature impact factor-nya kalau nggak salah puluhan, 25 kalau nggak salah. Physical Review Letter cuma 6 kalau nggak salah. Oke, jadi sekali lagi, so is impact factor important? It's depending on your research interest, I think. Dan di sini menarik juga, menariknya di sini beberapa peraih Nobel itu malah papernya hanya sedikit, seperti ini, Rainer Weiss. Jadi Rainer Weiss cuma 32 papernya, tapi dia peraih Nobel. Dan citasinya cuma 852, dibandingkan dengan profesor saya, itu sudah puluhan ribu, dan high index-nya sudah 72. Dan Rainer Weiss ini cuma 12, gitu. Tapi dia peraih Nobel. Gitu. Jadi sekali lagi penting nggak gitu impact factor dan citasi itu. Jadi ya tergantung dari keberuntungan mungkin dan juga bukan hanya keberuntungan sih, mungkin saintifiknya di sini karena beliau menemukan cara untuk mendeteksi gelombang Einstein waktu itu. Jadi beliau ini bergabung di LIGO detektor, jadi mungkin lebih aplikatif. Jadi mereka diganjar Nobel Prize karena pembuktiannya terhadap gelombang Einstein yang selama ini masih jadi misteri. Oke, dan saya kira teman-teman di sini sudah paham tentang impact factor dan SGR. Kalau impact factor di Taiwan, saya mengenalnya di Taiwan. Impact factor itu jumlah citasi dari suatu paper dibagi dari paper yang yang terpublikasi pada waktu itu. Jadi perbedaannya SGR dan impact factor itu ini general. Jadi citasi dibagi dengan jumlah paper.
yang dipublikasi pada waktu itu. Oke. Kalau SGR itu mementingkan prestisnya. Jadi SGR itu menilai juga yang mensitasi papernya itu apakah paper yang bereputasi atau enggak. Pahami maksud saya? Misal SCS Nano itu disitasi Nature dan disitasi Journal Applied Physics misal. Itu berbeda nilainya. Gitu. Jadi SGR juga menilai dari siapa sih yang mensitasi. Gitu. Dan siapa sih yang mensitasi itu dinilai dari prestis jurnalnya itu sendiri. Begitu. Jadi rata-rata SGR itu jauh lebih kecil daripada impact factor. Nanti saya jelaskan di bawah. Dan teman-teman juga di sini harus paham, apalagi kalau teman-teman ini pengen kembali ke Indonesia dan menjadi dosen, karena penilaian paper kita itu tergantung dari quartile. Nanti di SGR juga ada, nanti saya jelaskan. Dan juga H-index, saya kira teman-teman juga paham di sini, H-index itu hubungan antara jumlah paper dan jumlah citasi secara linear gitu ya. Jadi semakin banyak publikasi, semakin besar indeks, atau semakin banyak citasi dan semakin besar juga indeks. Oke, how to measure the journal impact? Ada tiga sebenarnya ada tiga cara, ada tiga metode. Istilahnya lembaga ya. Ada 3 lembaga yang melakukan survei dan penilaian terhadap suatu paper. Yang pertama, Journal Citation Reports atau JCR yang dikeluarkan oleh Web of Science atau Thomson Reuters. Nah, di sini impact factor berada. Misal kita ambil contoh ACS Nano. ACS Nano adalah paper publikasi dari American Chemical Society, dan di JCR sendiri itu juga terindeks ya. Jadi ACS Nano kategorinya itu tentang chemistry, tentang fisika, tentang material science dan lain-lain gitu. Jadi cukup lengkap, tapi lebih lengkap Scopus nanti saya jelaskan. Dan ini adalah impact factor, dan perhitungan impact factor itu seperti yang saya jelaskan, yaitu adalah jumlah citasi dari paper itu selama 2 tahun dibagi dengan paper yang terpublikasi pada tahun itu. Gitu. Dan mungkin 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. Oke. Saya cepatkan lagi. Ini ACS Nano yang dinilai oleh SIMAGO, oleh Scopus. Jadi mereka lebih mementingkan prestisnya, jadi lebih ke kuartal 1. Sebenarnya ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 ya. Jadi kuartal 1 itu 25% teratas. Jadi ranking 1 sampai misal ada 100 paper gitu per sub kategori. Jadi 1 sampai 25 itu Q1, 25 sampai 50 itu Q2, 50 sampai 75 itu Q3 dan seterusnya gitu. Sampai Q4 sebenarnya. Dan Scopus itu penilaiannya terhadap paper, jumlah citasi paper yang di mana citasinya itu juga dihitungkan siapa yang mencitasi, paper yang SGR rendah atau paper yang SGR-nya besar gitu. Jadi terdapatlah SGR. Jadi semakin besar SGR, semakin besar reputable dari paper itu. Gitu. Dan ini perbedaan dari impact factor dan SGR. Mungkin saya langsung skip aja. Dan mungkin yang penting di sini ya, dikeluarkan oleh Web of Science, ini Scopus, dan ya mungkin teman-teman bisa baca di sini. Nanti mungkin mintalah, atau bisa cari di inilah di Google, banyak ada. Oke, dan ketiga SNP. SNP itu juga sama sebenarnya sama Scopus, tapi Scopus itu juga memperhitungkan H-index seperti yang di sini. Ada H-index-nya dan lain-lain. Jadi di Scopus lebih lengkap. Dan SNP sendiri cuma menilai SGR. Dan SNP di sini digunakan oleh Scopus. Gitu. Oke. Ini tampilan dari
WOS sebenarnya di Elsevier sendiri, dan ini Scopus ya. Jadi di Scopus sendiri juga sebenarnya punya impact factor yang dikeluarkan oleh WOS sebenarnya. Misal kita bandingkan ya, ini jurnal CA Cancer punya impact factor hampir 200 ya. Sama sebenarnya. Di sini CA Cancer memiliki hampir 200. Nature juga, Nature Review Material di sini 68, di sini 74, hampir sama sebenarnya. Dan di sini ini mungkin menjelaskan tentang impact factor yang impact factor. Tapi karena karena Elsevier mementingkan prestisnya gitu. Jadi siapa yang mensitasi, jadi mereka mementingkan menilai paper itu, incitability of the paper itu dari SDR. Oke. Nah, di Indonesia sendiri punya beberapa jurnal yang terindeks Scopus. Jadi mungkin seperti yang saya jelaskan tadi di atas, mungkin teman-teman waktu S3 mengejar impact factor tinggi, nah data-data yang teman-teman belum publish itu, data istilahnya data jelek lah istilahnya, itu bisa dipakai untuk, bukan data jelek, mungkin data yang kurang bagus gitu. Mungkin bisa lah dipublish di sini gitu. Dan di Indonesia sendiri juga sekarang ada Sinta istilahnya. Jadi Sinta ada per 3 tahunan menilai bukan hanya paper yang di ini, tapi juga riset dari Indonesia ya, yang di ranking. Jadi per 3 tahun. Dan tapi masalahnya Sinta ini sekarang penilaiannya kurang ini ya. Jadi banyak beberapa dosen itu seperti 2 atau 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu ada pemenang Sinta yang papernya itu tersitasi dalam 1 tahun itu hampir ratusan. Dan setelah ada dosen begitu, ada profesor yang tidak terima istilahnya. Bukan tidak terima, penasaran gitu. Jadi profesor tersebut melihat paper yang oleh paper pemenang Sinta itu yang banyak citasinya. Ternyata yang apa istilahnya? Mereka itu self citation gitu. Makanya H indeksnya tinggi gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di sini melakukan hal seperti itu karena malu gimana ya? Intinya jangan melakukan hal seperti itu gitu. Kalau hanya pengen mempunyai high impact, hanya pengen punya citasi yang banyak gitu. Jadi melakukan hal istilahnya gimana ya? Gak ada untungnya sebenarnya. Terus buat apa kita punya citasi yang banyak gitu? Buat apa gitu loh? Kalau yang citasi itu kita sendiri gitu kan? Oke. Oke, saya skip ini dan menurut how important impact factor dan SGR menurut saya sangat penting seperti yang saya jelaskan tadi. Dari data yang kita tidak pakai mungkin kita bisa publish di small journal istilahnya. Karena misal seperti ini, saat kita ingin jurnal, kita mendapatkan diamond ya, permata. Tapi sebelum mendapatkan diamond itu kita pasti mendapat gold atau per data atau data. Nah, datanya itu kita pakai setelahnya. Oke, ini saran dari Profesor Mika Yudin, ITB. Profesor ini saya ngefan juga sama Profesor Mika karena papernya, meskipun impact factor-nya kecil, tapi beliau papernya bagus, menurut saya bagus dalam interpretasi data. Dan beliau juga intinya paper beliau bagus lah. Makanya saya memberikan saran beliau kepada kalian, kepada rekan-rekan di sini. Nah, intinya seperti berikut, yaitu banyak baca-baca paper. Dan yang paling penting itu kita harus bisa yang untuk penulis pemula melakukan revisi 50 kali minimal. Dan saya kira sangat memungkinkan. Kalau saya sendiri dulu, saya buka laptop. Jadi setiap hari saya buka laptop, saya tidak matikan. Ya, tapi kalau tidur pasti saya matikan. Jadi saya mendapatkan data mungkin setelah 5 menit duduk menulis, 10 menit bosan, saya tinggal nonton TV gitu, nonton video. Dan mungkin
saya melakukan mungkin hampir lebih 100 kali untuk melihat paper saya, gitu. Melihat bagaimana penulisan saya. Gitu. Jadi mungkin saya tinggal ke kamar mandi atau apa, nanti saya lanjutkan lagi. Itulah mungkin maksudnya Profesor Mikrajudin di sini. Kita harus melakukan revisi minimal 50 kali. Dan yang paling terakhir yaitu ya sabar, passion ya. Kita harus mempunyai passion. Oke, nah, ini maksud saya di originality. Jadi beberapa researcher pengen mempunyai citasi yang sangat banyak. Sebenarnya banyak cara untuk mendapatkan citasi yang banyak. Tapi untuk apa gitu? Kalau citasinya itu disitasi kita sendiri gitu. Dan seperti yang telah dilakukan oleh Ike Anker, gimana bacanya saya nggak tahu. Jadi sampai ada orang ini, Lebby ini mungkin apa istilahnya, gregetan ya sama ini. Jadi dia sampai menulis sebuah artikel tentang Ike Anker yang mempunyai the great stars in the scientific filament. Dan ternyata setelah diteliti lagi, Ike Anker ini yaitu jadi real dokumennya seperti ini, dan dia memiliki dia bikin fake dokumen, fake paper yang mensitasi papernya sendiri, sampai dia sendiri tuh menjadi the big six of researcher yang factor-nya banyak, high index-nya tinggi. Oke. Dan saya kira jangan sampai teman-teman di sini melakukan hal tersebut. Gitu. Oke, dan ini salah satu contoh fake dokumen ya. Jadi fake dokumen kayak gini. Jadi nanti di bawah sebenarnya ada nih literaturnya mengambil dari paper asli dia. Gitu. Jadilah banyak. Gitu. Oke, dan terakhir tergantung dari kalian, dan saya kira mempunyai tujuan untuk mempublikasi di high impact factor jurnal itu sangat penting. Karena kalau saya pribadi sebenarnya mungkin saya pasti melihat H index, mungkin H index dari peneliti dari Google Scholar ya. Tapi juga orang yang paham itu biasanya juga melihat dari kualitas dari paper yang mereka publish gitu. Dan kualitas dari paper yang mereka publish juga bisa dilihat dari impact factor atau SGR dari paper yang mempublikasi. Oke. Dan seperti itu, thank you, dan mohon maaf terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Almira untuk sharing materinya. Selanjutnya kita ada tanya jawab. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Jadi kita akan buka 3 pertanyaan dulu. Jadi sudah ada 2, masih ada 1 lagi pertanyaan. Karena sebenarnya jadwal kita hanya sampai 9.30, tapi nggak apa-apa ya, kita mungkin agak telat sedikit. Pertanyaan pertama dari Pak Encik Rahman, UM, kalau nggak salah Universitas Malang ya, untuk Mbak Hetty. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menulis bagian pembahasan atau discussion yang baik dan benar sesuai kriteria jurnal bereputasi. Bisa Baik. dijawab dulu kepada Mbak. Saya mencoba menjawab. Terima kasih Pak siapa ya? Pak dari UM tadi yang sudah bertanya. Sebenarnya untuk menulis diskusi dari jurnal yang bereputasi itu, kita harus mengubah mindset bahwa bukan hanya tentang menuliskan hasil dari menuliskan penjelasan dari hasil yang telah kita dapatkan gitu. Tapi sebaiknya kita tambahkan diskusi-diskusi terkait case study yang beragam. Jadi bukan hanya case study yang satu aja gitu, tapi kayak kita tampilkan beberapa case study yang mungkin bisa sangat berbeda. Misalnya kalau saya forecasting algoritmnya tadi, saya coba di sistem dataset dan individual dataset, di mana tingkat kesulitan dari 2 case studies ini, yang satu sangat mudah, yang satu sangat susah karena sangat bervariasi seperti itu. Sehingga dengan ini kan diskusi yang kita sampaikan itu bisa mengakomodasi mungkin keinginan mengakomodasi
permasalahan yang ada di dunia nyata gitu. Sehingga diskusinya jadi bisa lebih menarik, penulisan diskusinya. Kemudian cara menulis discussion-nya itu juga, selain itu kita harus menggunakan benchmark yang bukan hanya populer, tapi juga state of art algorithm. Maksudnya yang terkini gitu, algoritma terbaru kalau bisa. Karena saya pernah submit hanya menggunakan multiple linear regression gitu kan. Itu sudah banyak sekali paper yang menggunakan algoritma itu, sehingga reviewer bilang, kenapa menggunakan metode-metode yang lama? Kami sudah tahu itu akan ada hasil yang seperti ini gitu loh. Dan ya sudah gitu kan, tidak menarik untuk di-publish di tahun terbaru seperti ini. Jadi sebaiknya kita untuk menuliskan discussion bukan hanya menuliskan hasil simulasi atau result dari table atau figur kita, tapi juga memberikan sebuah referensi comparison method discussion gitu dengan benchmark algorithm yang terbaru dan menggunakan mengaplikasikannya ke case study yang beragam. Itu saja. Semoga menjawab pertanyaan Bapak. Mungkin bisa ditambahkan untuk Mas Tahtanya mungkin. Mungkin Mas Tahta ada tambahan statement lain? Sorry. Pertanyaan gimana? Nggak nyambung. Sorry. Oh, Pak Ence dari UM. Pertanyaannya terkait ini, Mas. Menulis bagian yang akhir discussion itu sebelum konklusi, itu cara penulisan discussion yang baik dan benar itu sesuai kriteria jurnal bereputasi itu seperti apa? Maksudnya the last discussion maksudnya. Iya, kan kalau di saya tuh ada, setelah kita ada case study, ada part khusus tentang discussion gitu. Nggak tahu kalau di research interest-nya Mas Tahta gimana? Ada sih, menurut saya sih simple. Maksudnya kalau saya sendiri pengalaman nulis paper itu harus simple aja sih. Gimana ya? Apa istilahnya? Data interpretasi. Jadi data interpretasi di sini tergantung dari gimana apa cara kita menginterpretasi datanya itu. Misalkan gimana ya? Saya nggak ada saran sih, intinya cuma harus simple dan sesuai dengan data. Terkadang saya sebenarnya beberapa kali membantu teman-teman dosen di UM dan di UNER untuk menulis istilahnya membantu menulis paper gitu, dan rata-rata berbelit-belit gitu. Jadi dan ya itu jangan sampai berbelit-belit gitu. Jadi kita kalau tujuannya A ya A gitu, jangan, karena kadang kita terbiasa penulisan karena penulisan makalah saintifik itu tidak sama dengan penulisan kita menulis cerita pas waktu di bahasa Indonesia gitu. Jadi Iya benar. harus ke situ gitu. Jadi data, misal kita mau bicara data A ya sudah A gitu, jangan ke data yang B gitu. Per paragraf biasanya. Iya, per paragraf biasanya kalau kita data A, biasanya paragraf setelahnya itu ya sudah satu paragraf itu berbicara data A. Seperti itu. Ya cukup mungkin seperti itu, Mas Faris. Oke, siap. Mungkin menjawab tadi pertanyaannya dari Pak Ande. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mas Revi, MCKU. Untuk Mbak Happy, nanti Mas Tata kalau misalkan ada tambahan juga bisa menambahkan, karena ini kebetulan kan Mbak Happy dari Electrical Engineering, sementara Mas Tata dari IKA ya. Jadi mungkin ada perbedaan mungkin antara dua disiplin ini, dan buat kita itu penting, nanti kita bisa membedakan bagaimana yang
hal seperti ini dan hal yang seperti lainnya. Dari Mas Revi, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, ada tips cara nulis bagian future research. Jadi biasanya ada di conclusion section, jadi menulis bagian future research itu bagaimana? Karena bisa jadi ini menjadi bumerang kalau kita salah tulis. Dan yang kedua adalah ketika kita submit, terus tiba-tiba ada dari reviewer punya jawaban seperti ini. Apakah kita harus menurut sama saran dari reviewer atau kita bisa bersikap idealis? Dengan kondisi misalkan dari reviewer maupun kita punya argumen yang sama-sama diambil dari high quality journal. Jadi dalam kondisi seperti itu baiknya seperti apa? Baik, saya mencoba menjawab. Untuk pertanyaan pertama tentang future work, itu kalau saya sih, menurut saya, kita menulis future work itu mungkin bisa jadi karena kita udah nyiapin beberapa case study tadi nih, dengan metodologi dan udah dapat hasil. Kita bisa nulisin, misalnya ternyata ada case study yang tidak kita aplikasikan ke metodologi kita, itu bisa kita jadikan future work. Atau menurut kita menggunakan, ketika simulasi kita banyak menggunakan asumsi gitu kan. Tapi bisa jadi sebenarnya ada yang asumsi tersebut bisa kita modelkan sebagai apa. Hal seperti ini bisa jadi future work gitu kan. Kan namanya future work ya belum dikerjakan kan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya ditulis aja asal ada evidence secara akademiknya gitu. Secara research-nya itu ada gitu, bukan hanya personal reason gitu kan dari future work itu, bukan personal reason tapi memang ada bukti, mungkin di aplikasi case study-nya memang belum kita cover yang seperti itu, maka kita jadikan future work. Atau kita bisa menuliskan simulasi kita kan seperti tadi kata Mas Tahta bahwa kadang kalau research itu bisa langsung diamond, tapi bisa jadi itu belum sampai di tahap diamond, baru copper atau baru apa gitu ya tadi atasnya gitu kan. Nah, bagaimana kita mau mencapai diamond tadi itu bisa kita tulis sebagai future work. Jadi menurut saya itu, ya seperti itu sih. Dan ini yang kedua, bagaimana harus mengikuti menjawab apa maunya reviewer atau kita debate gitu. Rebuttal debate apa ya bahasanya itu. Kayak kita tetap statement kita tetap pertahankan. Jawaban saya tergantung. Nah, karena saya itu motivasi awalnya memang saya ini penulis pemula yang pastilah banyak salahnya gitu kan. Jadi dan saya tahu submission saya ini ke jurnal yang reputable, sehingga saya akan mengikuti sih apa kata reviewer, karena asal itu make sense, dan kita pasti kan tidak menjawab sebuah komentar dari reviewer itu bukan personal kita sendiri, pasti ada diskusi dengan advisor kan, dengan beberapa advisors kita, sehingga kita bisa menjawab apa yang kita inginkan itu ke advisor kita dulu. Nanti advisor kita yang akan membantu proses decision-nya, apakah harus kita jawab atau enggak gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya akan berusaha menjawab apapun komentar reviewer itu selama itu masih bisa. Dan karena kita batasannya limitation dari menjawab reviewer itu ketika proses major revision itu kan ada di waktu ya. Ada untuk open access jurnal, kita harus balikin revisian itu selama 7 hari, harus. Atau kalau yang IEEE dikasih waktu 2 bulan untuk memperbaiki. Tapi ada permintaan untuk misalnya harus simulasi dengan sebuah metode yang, waduh, pokoknya suram lah gitu kan. Nah, kalau saya akan terus mencoba dulu, tapi ketika nanti deadline-nya udah dekat dan ternyata emang udah nggak bisa dan advisor juga kayak ya sudah gitu kan. Tapi setidaknya karena kita sudah mencoba, kita bisa menjelaskan approach yang telah kita coba itu sebagai jawaban untuk reviewer, ya untuk menjawab reviewer itu gitu. Sehingga kita nggak males gitu untuk menjawabnya, tapi sudah berdasarkan percobaan yang sudah sebaik-baiknya gitu. Karena entahlah, tapi menurut saya reviewer adalah dewanya lah untuk
mau publish apa enggak gitu di reputable journal. Begitu. Silakan mungkin Mas Oke, Tafta. terima kasih Mbak Aci. Oke, saya nggak fokus karena sambil membalas chatting gitu. Jadi nggak fokus. Oke, apa tadi pertanyaannya adalah apa tadi dah? Yang pertama itu terkait dengan cara penulisan future research. Jadi di conclusion section misalkan ada tambahan yang untuk di masa depan dari riset yang sudah kita tulis ini, kira-kira ada future research-nya itu apa yang bisa ditambahkan improvement. Lalu yang kedua itu ketika kita submit jurnal dan ada respon, apa kita harus nurut sama reviewer atau kita bisa bersikap idealis dengan kondisi misalkan sama-sama punya didukung oleh high quality jurnal argumen-argumennya. Oke, saya mohon maaf ya karena sambil balas chattingan dari partisipan. Oke, untuk pertanyaan pertama sangat penting ya nggak sangat penting sih, nggak usah, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau bisa juga kita harus meyakinkan bahwa riset kita itu kedepannya aplikatif dan berguna gitu. Misal dan riset setelahnya kita mau apa gitu. Misal saya contohkan gampangnya saat kita membuat ke bidang saya saja ya. Misal saya sekarang meneliti tentang bidang magnetik gitu ya, magnetik material A. Jadi magnetik material A itu aplikasinya nanti seperti ini, lebih ke memori misal. Dan future-nya saya akan menambahkan material A ini dengan material B, nanti aplikasinya akan lebih ke sini gitu. Jadi itu juga penting sebenarnya untuk dimasukkan ke future itu. Dan yang kedua, apakah kita mau harus berargumen atau tidak, tergantung sebenarnya. Kalau mau diterima, jangan berargumen. Intinya seperti itu. Kalau kita mau diterima di paper itu, jangan berargumen. Istilahnya gini, kalau saya pribadi sebenarnya tidak berargumen, tapi bilangnya unfortunately, sayangnya gitu. Misal data kamu ini kurang bagus karena gini gitu. Dan saya pastinya saya bukannya membalas dengan enggak, ini data bagus, bukan seperti itu, tapi istilahnya misal kekurangan alat sehingga kami tidak bisa mendapatkan data yang bagus seperti itu misalnya. Dan ditambah lagi setelahnya mungkin nanti paper selanjutnya kami akan melakukan saran dari reviewer gitu, saran dari reviewer selanjutnya. Jadi istilahnya terlalu bahaya kalau kita berdebat tentang reviewer ya, komen dari reviewer. Jadi kalau bisa kita terima saja, tapi kalau memang kita kurang oke gitu, kita bilang saja sama reviewer, oke, kita mau ambil itu ke paper kita selanjutnya, seperti itu aja. Ya mungkin sudah itu cukup. Oke, terima kasih Mas Tafta dan Mbak Evi untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Aldila Syarif. Jadi untuk Mas Tafta, karena menurut pengalaman Mas Tafta tadi kan sempat kembali ke Indonesia dan 3 bulan mencari pekerjaan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besarkah pengaruh paper yang kita miliki terhadap peluang diterimanya kita di sebuah pekerjaan, terutama kalau untuk menjadi dosen di Indonesia? Oke. Sekarang sepertinya institusi di Indonesia lebih mementingkan ke kualitas. Entah ya, kalau di UNER sekarang penilaian riset yang kita ajukan, dana yang kita ajukan itu harus mendapatkan top tier, jadi jurnal yang sangat bagus gitu. Dan saya kira sekarang beberapa institusi akan melakukan hal tersebut, jadi sangat penting. Sebenarnya paper saya hanya 3 sebenarnya. Paper asli saya hanya 3. Tapi mohon maaf nih mungkin agak sombong sedikit. Jadi saya diterima di GSPS gitu. Jadi saya diterima
JSPS itu salah satu lembaga beasiswa yang prestis ya, JSPS di Jepang. Jadi yang mengapply itu hampir berpuluh ribu dan yang diterima hanya ratusan. Jadi hanya sekitar 1,5% atau 2% yang diterima. Tapi saya bisa masuk begitu, saya bisa masuk. Kenapa? Saya juga penasaran kenapa. Gitu. Paper saya cuma 3. Tapi setelah saya mengingat lagi, gitu. Jadi orang yang paham tentang riset, gitu ya. Bukan saya bilang saya paham tentang riset, tapi saya biasanya menilai orang di Google Scholar ya, meskipun H indeksnya besar, gitu. Tapi paper yang dikeluarkan beliau itu hanya kecil-kecil impact factor-nya. Menurut saya biasa-biasa saja. Seperti yang setelah saya istilahkan gitu ya. Istilahkan ada orang yang pakai Louis Vuitton, yang satunya pakai Uniqlo gitu. Jadi bagi saya orang yang memiliki impact factor jurnal itu adalah orang yang memakai Louis Vuitton itu. Dan untuk kesempatan bekerja di sana, seperti saya mencontohkan juga di UNER, saya kira sangat penting gitu. Jadi bukan hanya beberapa jurnal kita sekarang juga istilahnya entah institusi yang lain, tapi UNER menurut saya sangat bagus karena ingin meningkatkan publikasi. Jadi UNER juga melihat track record publikasi dari orang yang mengapply ke UNER. Jadi sangat penting menurut saya. Ya sudah cukup. Mungkin tadi pertanyaan terakhir ya. Terima kasih kepada Pak Ence, lalu Mas Revi dan Mas Dila untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sedikit saya simpulkan terkait apa yang kita bahas untuk malam ini, yaitu bagaimana reputable journal itu bisa kita nilai dari kualifikasi atau kompetensi dari tim jurnalnya, dan itu informasinya harusnya sudah jelas ada di website dari jurnal tersebut. Review, lalu citasi paper bisa dicek di SCI, Scopus, lalu dan lain-lain. Lalu juga kita bisa ngecek dari kualitas dari jurnal tersebut, dari jurnal Imago JR, impact faktornya bagaimana, jurnal citation, report dari Web of Science, atau dari tambahan dari Mas Asta SNIP, source normal impact per paper. Lalu bagaimana kita menentukan jurnal itu tergantung dari rencana kita ke depan. Dan itu menentukan dari jurnal yang akan kita submit. Apakah impact factor itu dan citasi itu penting bagi kita, itu juga tergantung dari interest kita masing-masing. Karena seperti kita lihat tadi dari pembahasan Mas Taka, para laureat tadi ketika mempublish Prize Nobel, ketika mempublish paper juga bahkan kebanyakan lebih rendah impact factor-nya dibanding yang impact factor-nya ada belasan atau puluhan. Dan juga sedikit tadi menarik ya, saran dari Prof. Mikra Judin, kalau saya boleh bacakan kembali. Oh ya, menulis makalah untuk jurnal ilmiah. Jadi kita harus baca sebanyak-banyaknya makalah yang telah terbit di jurnal ilmiah, hayati secara seksama sampai pada kondisi, oh begitu ternyata. Tapi kita ada kliknya, sudah ngeklik. Mulai menulis, jangan berpikir kapan selesainya, bisa 3 bulan atau bahkan lebih dari setahun. Untuk pemula, kita lakukan perombakan revisi minimal 50 kali, bahkan untuk yang sudah senior, sudah berkali-kali menulis, minimal 20 kali. Sepertinya perlu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah sabar dan juga berdoa. Jadi, sekian untuk untuk kegiatan kita malam ini. Terima kasih kepada para pembicara, Mbak Heti Aprilia, semoga dimudahkan untuk defense-nya bulan depan, dan juga untuk Mas Taka.
Terima kasih untuk semua pembicara. Oh, ini sebenarnya Sama-sama. koneksi dari Pak Faris lagi terputus ya. Ini saya bantu untuk meneruskan. Sebagai penutupan, kami dari BPI Sinju dan BPI Tainan bisa minta tolong untuk dibuka kameranya untuk foto bareng-bareng kita. Saya tunggu sekitar 20 detik ya. Ditunggu untuk fotonya. Videonya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, jangan lupa. Mas yang ngomong juga kayaknya dibuka deh. Oh iya, iya sebentar. Iya, benar juga. Sebentar. Oke. Wah, Pak Faris mau masuk nih. Iya, Pak Faris mau masuk. Oke. Ini siapa yang bantu screenshot ini? Oke, sebentar. Oke. Oh, enggak ada. Yuk, lagi ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Ini saya sebagai perwakilan dari BPI Sinju dan BPI Tainan. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dan semoga ilmu yang kita dapat dari Mbak Happy dan Mas Tata bisa kita serap semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Satu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.